Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada, salam dari kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Selamat hari Minggu. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jika ada yang kebetulan sakit atau terpapar COVID-19, doa dan harapan saya kesembuhan dan kepulihan yang dari Tuhan dianugerahkan kepada saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika saudara kehilangan harta, saudara belum kehilangan apa-apa. Jika saudara kehilangan kesehatan, saudara telah kehilangan sesuatu, tapi belum seberapa. Tetapi jika saudara kehilangan karakter, saudara telah kehilangan segalanya. Pernyataan ini diungkapkan dan dituliskan oleh seorang tokoh besar bernama Woodrow Wilson yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat.
Dia menekankan akan pentingnya karakter. Karakter seseorang adalah harta paling berharga dalam hidupnya. Karakter itulah yang menentukan kualitas hidupnya dan arah hidupnya. Karakter itulah yang menentukan perjalanan kepemimpinannya dan orang-orang yang dipimpinnya. Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter, jujur, adil, berintegritas, visioner, dan takut akan Tuhan akan menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dengan karakter yang luhur. Demikianlah sebaliknya, bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkarakter, pemimpin yang korup, yang serakah, yang diskriminatif, dan yang menindas, akan membawa bangsa itu bertumbuh menjadi bangsa yang tidak menghargai sesama, di mana bangsa itu akan menjadi seperti neraka, di mana terjadi permusuhan, penindasan, penipuan, dan berbagai-bagai tindakan kejahatan. Dengan demikian, mereka akan menjadi negara atau bangsa yang miskin, yang terbelakang, dan jauh dari cita-cita terwujudnya keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, kepenuhan hidup bagi semua, fullness of life for all. Saudara-saudara, beberapa negara dengan rating kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi di dunia ini dalam beberapa tahun terakhir ini, kita bisa lihat seperti Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Islandia, dan masih ada beberapa negara lain. Memang dalam sejarahnya, mereka itu dipimpin oleh para pemimpin berkarakter yang menekankan pentingnya kehidupan kejujuran, keadilan, kebenaran, penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Dan itu nilai kualitas karakter yang dimiliki oleh pemimpin itu semakin meluas dan menyebar kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya hingga kepada masyarakat yang dipimpinnya. Itu benar-benar mewarnai kehidupan masyarakat secara luas. Dengan demikian, mereka mampu menggapai kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Itu mereka gapai bukan dengan instan, melainkan dengan kerja keras dan konsistensi menghidupi karakter-karakter mulia itu. Jika ada ungkapan, history repeats itself, yang berarti sejarah terulang kembali. Itu juga yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel. Sewaktu mereka taat setia kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan hukum dan firman Tuhan, maka mereka akan hidup bertumbuh menjadi bangsa yang besar, kuat, dan disegani di dunia ini. Ketika bangsa itu dipimpin oleh rajanya yang termasyhur, yaitu Raja Daud, salah seorang raja paling kuat, paling kaya, dan paling termasyhur di Israel, dalam sejarah Israel, maka rakyatnya juga hidup makmur, penuh damai, penuh sejahtera, dan mereka disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itu terjadi karena mereka dipimpin oleh seorang raja berkarakter yang bernama Daud. Daud adalah pemimpin yang sangat dekat dengan Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak sempurna,
Tetapi dia berupaya untuk menghidupi karakter-karakter unggul, kejujuran, kemurahan hati, keadilan, dan ketaatan, takut kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan terbesarnya. Karakter unggul. Dia tidak takut terhadap apapun dan terhadap siapapun, tetapi dia takut hanya kepada Tuhan saja. Dia selalu berupaya melakukan keadilan dan kebenaran di mata Tuhan dan di tengah-tengah bangsanya. Dia memperlakukan warga yang dipimpinnya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka. Dan dia selalu berupaya berjalan menuruti firman Tuhan. Raja Daud berupaya melakukan yang terbaik untuk menyejahterakan rakyatnya, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Dengan demikian, Tuhan memberkati bangsa itu dengan berkat-berkat surgawi. Dengan kesejahteraan, dengan kekayaan, dengan kedamaian, dengan kemenangan. Dan nama yang masyhur dianugerahkan kepada bangsa itu. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan orang Israel, dengan bangsa Israel? Ketika mereka dipimpin oleh Zakaria, Menahem, Pekaya, para raja yang melakukan kejahatan di mata Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini, rakyatnya menderita. Rakyatnya juga ikut-ikutan melakukan hal-hal yang jahat. Dan dalam keadaan demikian, tidak mungkin berjalan pembangunan, dan pembangunan karakter tidak mungkin terjadi. Ibadah yang benar tidak mungkin terjadi. Tuhan menjauh dari mereka, bahkan menghukum mereka sehingga mereka jatuh miskin dan menderita. Demikianlah juga yang terjadi dalam kisah yang menjadi renungan minggu ini. Tuhan memanggil Nabi Yeremia untuk menyampaikan nubuatan dan pesan penting kepada Raja Yehuda. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua yang seketika dapat menebas dan menusuk hingga ke kedalaman hati para pemimpin yang tegar tengkuk. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan para janda dengan keras. Janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bagaikan petir di siang bolong, demikianlah peringatan Tuhan ini sampai di telinga Raja Yehuda dan segenap jajarannya dan segenap rakyat Yehuda. Selama ini dia sudah jauh dari karakter mulia seperti yang dimiliki oleh Raja Daud. Perilakunya tentunya diikuti oleh panglimanya, oleh bawahannya, oleh pemimpin-pemimpin yang lebih kecil hingga kepada masyarakat. Korupsi menggurita, ketidakadilan, penipuan, dan penindasan terjadi di mana-mana. Hak-hak orang yang paling lemah tidak mereka hiraukan. Inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Padahal Tuhan menginginkan supaya keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Biarlah setiap orang merasakan kebenaran dan keadilan yang ditegakkan oleh seorang pemimpin, termasuk orang asing, anak yatim, janda,
Dan kelompok masyarakat termarginal harus merasakan keadilan dan kebenaran yang ditegakkan oleh seorang pemimpin. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jika Raja Yehuda, para petingginya, dan rakyatnya tidak melakukan itu, maka Tuhan sudah berketetapan hati untuk menghukum mereka. Dan hukuman Tuhan tidak main-main. Jika selama ini Yehuda adalah seperti Gilead dan puncak gunung Libanon yang menggambarkan kemakmuran, kekuatan, kemasyuran, dan hidup dalam kepenuhan, tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi padang gurun dan kota kosong. Kota yang tidak didiami. Inilah kehancuran bangsa Yehuda yang akan terjadi jika mereka tidak berubah, jika mereka tidak mau bertobat. Karena itu, mereka tidak akan mampu menghentikan rencana hukuman Tuhan dan penderitaan yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertobat. Karena itu seruan saat ini melalui nats ini kepada umat Israel, umat Yehuda adalah bertobatlah. Jika tidak bertobat, mereka akan menjadi cibiran bangsa-bangsa. Dan semua orang yang lewat melalui tempat itu, melalui Yehuda akan berkata, kenapa ini terjadi? Dan orang akan menjawab, karena Tuhan mereka telah berpaling dari mereka. Karena mereka tidak taat dan setia kepada perjanjian kepada Yahweh Allah Israel. Inilah yang terjadi dengan bangsa yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkarakter, yang hatinya jauh dari Tuhan. Mereka kehilangan kekayaan, mereka kehilangan kehormatan, mereka kehilangan segalanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa di masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk membangun karakter mulia yang penuh kebenaran dan keadilan, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melangkah ke depan, yang sangat menentukan kualitas iman kepercayaan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua menjadi pelayan dan pemimpin yang berkarakter, di mana keadilan akan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita semua adalah pemimpin dalam tanda kutip dunia kita masing-masing, mulai dari kelompok terkecil hingga yang terbesar. Kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tengah kelompok kecil, kelompok masyarakat, persahutaun, parmargaun, jemaat, perusahaan, organisasi, bahkan satu daerah atau wilayah di mana kita berada. Tuhan menginginkan kita supaya menjadi pemimpin berkarakter. Masyarakat membutuhkan dan menantikan pemimpin-pemimpin berkarakter. Dan kita harus sadari bahwa karakter mulia tidak datang dengan sendirinya dan tidak mungkin datang secara instan. Itu membutuhkan latihan, komitmen, waktu, dan konsistensi. Saudara-saudara kita di benua seberang mengatakan dengan istilah practice makes perfect. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Batak disebut dengan somal nado peamna. Jika kita mencoba,
memulai, membiasakan, dan meneruskan nilai-nilai luhur dalam kehidupan ini, mulai dari hal-hal yang kecil, maka itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Itu akan menjadi karakter kita. Jika kita mulai mencoba, membiasakan, dan meneruskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, kemurahan hati, solidaritas, berpikir positif, dan kelemah lembutan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menjadi karakter kita. Itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan jika semakin banyak orang yang mempraktikkan karakter mulia itu akan menjadi karakter sebuah bangsa. Itulah yang bisa kita saksikan dalam kehidupan bangsa-bangsa dengan rating kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi seperti saya sebutkan di atas tadi. Dan jika saudara ingin pasti itu, check it out. Google bisa memberikan banyak informasi tentang hal itu kepada kita. Tetapi yang paling utama adalah let us practice it. Mari kita praktekkan, mari kita mulai itu, mari kita biasakan itu dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur bahwa banyak dari saudara yang mendengarkan atau membaca renungan yang saya persiapkan memang sudah memiliki karakter mulia. Dan itu semakin bertumbuh di masa pandemi ini. Saya tahu banyak dari antara saudara yang dengan sukacita berbagi kepada orang-orang yang terpapar, kepada anggota keluarga yang kehilangan anggota keluarga, atau kepada saudara-saudara kita yang terpapar, yang terdampak oleh pandemi virus corona. Dan itu adalah perbuatan yang mulia. Banyak dari saudara yang semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Saudaraku, berbahagialah dan teruskanlah, kembangkanlah kualitas-kualitas nilai-nilai luhur itu, dan itu akan menjadi karakter saudara. Itu adalah harta saudara yang paling berharga. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hidup dalam kebenaran dan keadilan, mengembangkan karakter-karakter mulia. Itulah yang menjadi kekuatan kami terbesar dalam kehidupan ini, dalam menghadapi segala realitas kehidupan, termasuk suka dan duka, kesulitan dan berkat-berkat, atau apapun yang terjadi di dunia ini. Jika kami adalah pribadi berkarakter mulia, maka kami tidak perlu takut dan khawatir, tetapi kami akan melaluinya bersama Tuhan dengan tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Berkatilah saudara-saudara saya yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan jika ada dari antara saudara-saudara saya yang saat ini dalam keadaan sakit atau terpapar COVID-19, kami mohon kesembuhan dan kepulihan yang dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan semangat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap bermohon kepadamu. Bebaskanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, dari pandemi yang berat ini. Tolong kuatkan pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, agar semua pimpinan kami dengan hikmat, dengan kekuatan yang dari Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Dan tolong sadarkan juga bangsa kami bahwa tantangan berat ini
adalah tantangan kami bersama. Dan jika kami bergandengan tangan, kami akan mampu mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Dan pada waktunya kami akan melihat masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah namamu dan dengarkan doa yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang menyertai kita di setiap langkah hidup kita. Horas.